Selamat datang di channel Gali Lagi. Kita masih membahas tutorial Microsoft Excel. Video kali ini, kita akan membahas rumus atau fungsi indeks di Microsoft Excel yang terbagi ke dalam 4 studi kasus. Yang pertama, rumus indeks sederhana. Yang kedua, rumus indeks untuk mencari kuantiti penjualan berdasarkan 2 kriteria, yaitu nama salesman dan bulan penjualan. Yang ketiga, rumus indeks untuk mencari total kuantiti penjualan dan juga minimum kuantiti penjualan dalam 1 bulan. Dan yang terakhir, rumus indeks untuk mencari total kuantiti penjualan dan juga maksimum kuantiti penjualan berdasarkan salesman. Sebelum kita mulai, kita perlu tahu dulu definisi rumus indeks secara singkat. Rumus indeks digunakan untuk mencari nilai di dalam suatu tabel data atau cell range berdasarkan perpotongan antara posisi kolom dan baris dari tabel data tersebut. Ada 2 sintaks rumus indeks. Yang pertama adalah indeks, diikuti array, lalu row 6, dan kolom 6. Sementara yang kedua adalah indeks, diikuti reference, lalu row 6, kemudian kolom 6, dan area 6. Kita bisa menggunakan sintaks yang pertama ataupun yang kedua, sesuai kondisi yang kita hadapi. Dan studi kasus kali ini, kita akan membahas rumus indeks menggunakan sintaks yang pertama. Sedangkan untuk sintaks yang kedua, akan dijelaskan di tutorial yang terpisah. Sintaks yang pertama ini adalah yang paling sering dipakai, atau paling populer di kalangan pengguna Microsoft Excel. Array di sini adalah data mana yang mau kita jadikan acuan untuk hasil yang kita inginkan. Kemudian, row 6 atau baris nomor berapa dari array tersebut. Dan terakhir kolom 6 atau kolom nomor berapa dari array tersebut. Sehingga dengan tahu data range-nya yang mana, baris berapa, dan kolom berapa, maka kita akan tahu nilai dari tabel data yang akan diambil sebagai hasil. Di kasus pertama, kita ingin ambil nilai program studi sesuai nama mahasiswa, seperti yang ada di database kolom A dan B. Misalkan, di sel D9, kita punya mahasiswa yang bernama Charlie. Dan bila kita lihat di kolom database, nama program studi untuk Charlie adalah Public Health. Kita ketikkan rumus indeks di sel E9, kemudian array-nya adalah sel A7 sampai A9 karena kita ingin ambil nilai dari array tersebut. Kemudian row 6 atau nomor barisnya, Charlie ada di baris ketiga dari database. Maka kita inputkan angka 3, sedangkan kolom 6 atau nomor kolomnya kita kosongkan. Karena array yang kita input di sini hanya 1 kolom, yaitu kolom A. Kemudian tekan Enter. Maka hasilnya adalah Public Health. Jadi rumusnya sudah benar. Biar lebih simpel, kita ambil nomor baris dan nomor kolomnya melalui sel E7 dan E8 saja ya. Jadi kita tidak input manual di dalam rumus indeks. Update kembali rumus indeks. Untuk nomor baris ganti dengan sel E7 dan nomor kolom ganti dengan sel E8. Hasilnya tetap sama ya. Pertanyaannya, apabila sel D9 kita ganti dengan nama mahasiswa lain, misalnya Dandi, maka hasilnya tetap tidak berubah. Dalam artian hasilnya tidak tepat. Agar hasilnya benar, kita perlu menggunakan kombinasi index match. Bila belum paham rumus match, bisa dilihat tutorial videonya dengan klik link di pojok kanan atas video ini ya. Oke, kita lanjut. Berarti dalam hal ini, yang perlu kita tambahkan adalah match di sisi barisnya, yaitu nama Dandi ada di baris berapa. Kita ketikkan rumus match di sel E7, yaitu match, lookup value-nya adalah sel D9, lalu lookup array-nya adalah sel B7 sampai B9, dan match type-nya kita pilih exact match, kemudian tekan Enter. Maka hasilnya adalah program studi mahasiswa Dandi adalah accounting. Coba kita ganti dengan nama Betty. Hasilnya adalah engineering. Berarti hasil formulanya sudah benar ya. Dalam hal ini, kita sudah memanfaatkan kombinasi rumus index match untuk mencari data secara dinamis. Bisa saja kita ganti row 6 di rumus indeks ini dengan rumus match yang ada di sel E7. Karena hasilnya akan sama. Tapi untuk kemudahan dalam menjelaskan, saya pisahkan saja baris dan kolomnya di sel-sel yang terpisah. Sampai di sini paham ya.
Pertanyaan berikutnya, bagaimana bila kita ingin mencari program studi untuk nama mahasiswa yang ditulis tidak lengkap? Misalnya di sini namanya Andi. Dan kita lihat di database ada nama mahasiswa yang bernama Dandi. Dan di dalamnya ada penggalan huruf Andi ya. Sehingga kita mau hasilnya adalah jurusan accounting. Sebagai solusinya, kita menggunakan rumus match dengan wildcard seperti ini, di mana hal ini sudah dibahas di tutorial video rumus match, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi di tutorial kali ini. Untuk kasus kedua, yaitu mencari kuantiti penjualan berdasarkan dua kriteria sekaligus, yaitu nama salesman dan juga bulan penjualan. Adapun, database-nya menggunakan data di kantor cabang A. Nomor baris ini dan juga nomor kolom ini hanya sebagai alat bantu untuk memudahkan pemahaman saja ya, karena tidak digunakan sebagai referensi formula. Bila nama salesman-nya Andi dan bulannya adalah Februari, maka bila kita tarik perpotongan antara baris dan kolom, akan menghasilkan angka 175. Yang perlu kita lakukan adalah mencari nomor baris dan nomor kolomnya dahulu agar mudah dalam pencarian hasilnya. Untuk nomor baris, kita gunakan rumus match dengan lookup value-nya adalah nama salesman sesuai sel R6 karena nama salesman di database ada di posisi baris. Sedangkan bulan penjualan ada di posisi kolom. Berikutnya, lookup array-nya adalah sel L8 sampai L12 dan match type-nya adalah 0. Kemudian tekan enter. Maka hasilnya adalah 1 karena nama Andi di database berada di baris ke-1. Berikutnya, kita akan cari posisi kolomnya dengan rumus match lagi. Dengan lookup value-nya adalah sel R7, lalu lookup array-nya adalah sel M7 sampai O7, dan match type-nya adalah 0. Hasilnya adalah 2, di mana hal ini benar, karena bulan Februari di database berada di kolom kedua. Terakhir, untuk mencari sales quantity, ketikkan rumus indeks, dengan array-nya adalah sel M8 sampai O12, kemudian row 6-nya adalah rumus match tadi, yaitu di sel R8, dan kolom 6-nya adalah sel R9, lalu tekan enter. Terlihat hasilnya adalah 175, berarti hasilnya sudah benar ya. Kita coba ganti nama salesman-nya, misalnya Dimas, dan bulannya adalah Maret. Maka hasilnya adalah 140. Karena penjualan Dimas di bulan Maret sesuai data di database adalah 140. Di kasus ketiga, kita ingin menghitung total penjualan dan juga minimal kuantiti penjualan di bulan Januari. Karena kriteria yang diperlukan hanya melibatkan bulan, tidak termasuk nama salesman, maka barisnya bisa kita kosongkan. Sedangkan nomor kolomnya harus kita isi dengan rumus match sama seperti kasus kedua, seperti ini. Lookup value-nya adalah sel U7, lookup array-nya adalah sel M7 sampai O7, dan match type-nya adalah 0. Didapat hasilnya adalah kolom 1. Untuk menghitung total penjualan, kita tambahkan rumus sum sebelum rumus indeks. Ketik sum, kurung buka, lalu masukkan indeks, kurung buka, di mana array indeksnya adalah sel M8 sampai O12, kemudian row 6-nya adalah sel U8, kita absolutkan, kolom 6-nya adalah sel U9, kita absolutkan juga, di mana absolut diperlukan agar referensi sel tidak berubah ketika kita copy formula. Kurung tutup, kemudian tekan enter. Hasilnya adalah 150. Kita coba cek database-nya. Bila kita blok kolom Januari, terlihat total penjualannya adalah 150. Datanya sudah benar ya. Untuk mencari nilai minimum quantity, kita ganti rumus sum dengan rumus min. Copy formulanya ke bawah, terus ganti sum dengan min. Kemudian tekan enter. Terlihat hasilnya adalah 10. Di mana hal ini sesuai dengan data yang ada di database, yaitu nilai minimum kuantiti penjualan di bulan Januari adalah 10. Di kasus keempat, kasusnya mirip dengan kasus ketiga, di mana posisi barisnya yang perlu diganti, karena nama salesman berada di posisi baris
bukan di posisi kolom. Untuk posisi barisnya, gunakan rumus match dengan lookup value-nya adalah sel X7, lookup array-nya adalah sel L8 sampai L12, match type-nya exact match. Sementara total penjualannya sama seperti kasus ketiga, yaitu tambahkan rumus sum sebelum rumus indeks. Dan untuk maksimum quantity penjualannya, kita gunakan rumus max sebelum rumus indeks. Demikian tutorial rumus indeks menggunakan sintaks yang pertama. Dan untuk tutorial berikutnya, kita akan lanjutkan dengan rumus indeks menggunakan sintaks yang kedua ini. Adapun topik bahasanya nanti memuat 3 studi kasus sisanya, yaitu yang pertama, indeks untuk mencari kuantiti penjualan dengan 3 kriteria, yaitu salesman, kantor cabang, dan juga bulan penjualan. Yang kedua, rumus indeks untuk mencari jenis training sesuai departemen yang dipilih, di mana datanya meliputi beberapa kolom. Dan yang ketiga, rumus indeks untuk menampilkan jenis training hanya untuk departemen yang dipilih saja, menggunakan dependent dropdown. Apabila ingin mendalami rumus indeks, dan juga download file studi kasus ini, bisa dilihat linknya di deskripsi video ya. Sampai jumpa.